Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitra Nifasari dengan NIM 2009-046031 dari kelompok kecil 3.4. Jadi di video kali ini saya akan melakukan praktikum AutoCAD untuk modul ketiga. Di sini saya sudah membuka aplikasi AutoCAD-nya dan soalnya juga sudah saya attach di bidang lembar kerja. Jadi langsung saja saya mulai. Yang pertama, ketik unit pada kolom komen, lalu diubah menjadi milimeter. Jika sudah, klik OK. Langkah pertama yang akan saya buat adalah menggambar sisi tengahnya ini terlebih dahulu dalam bentuk setengah sisi. Objek pertama yang akan saya buat adalah garis yang berada di bagian atas ini. Panjangnya 35. Karena dalam bentuk setengah sisi, maka dibagi 2 menjadi 17,5. Penggambarannya menggunakan tools line, kita tarik ke arah kanan sepanjang 17,5 mm. Selanjutnya, penggambaran garis bantu sepanjang 5 mm ke arah bawah ini menggunakan tools line lagi. Kita tarik ke bawah sepanjang 5 mm. Selanjutnya, untuk menggambar garis yang berada di bagian bawah ini, kita membutuhkan garis bantu lagi. Karena dia panjangnya 22, sedangkan yang ini panjangnya 35. 35 dikurang 22 berarti sisa 13. 13 dibagi 2 berarti 6,5. Berarti garis bantu yang berada di sini itu ukurannya 6,5. Kita gambar. Dan garis tersebut panjangnya 11 karena 22 dibagi 2. Selanjutnya kita akan gambar garis miring ini. Untuk garis miringnya kita pakai tools line dan tinggal kita tarik dari sini ke endpoint sini. Lalu garis bantunya kita hapus saja karena sudah tidak diperlukan lagi. Selanjutnya kita akan menggambar garis panjang secara vertikal ke bawah ini. Garis ini ukurannya itu 62 mm. Jadi langsung saja kita gambar menggunakan tools line ke arah bawah, kita tarik sepanjang 62 mm. Oke, garisnya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan menggambar garis ini. Garis ini sejajar dengan yang 22 berarti ukurannya 11 mm. Selanjutnya kita gambar ini. Untuk menggambar sisi miringnya sama seperti yang tadi, kita membutuhkan garis bantu terlebih dahulu. Berarti ini kita buat garis bantu sepanjang 5. Dan untuk bawahnya ini nilainya 35 berarti dibagi 2 17,5. Kita gambar garis bantu terlebih dahulu sepanjang 5 mm. Lalu kita gambar lagi untuk garis bawahnya ke arah kiri sini sepanjang 7 mm. Dan ke arah kanan dari garis bantu sepanjang 10,5. Lalu tinggal kita tarik garis dari sini ke sini membentuk sisi miring. Nah, garis bantunya dihapus saja karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Selanjutnya kita akan menggambar persegi panjang ini. Yang ini lebarnya 35 dibagi 2 berarti 17,5 dan tingginya itu 7. Jadi tinggal kita tarik tingginya sepanjang 7 dan lebarnya 17,5. Lalu kita gambar lagi garis panjang ini sampai sini saja, berarti 42 dikurang 2, 40. Oh iya, garis tersebut sejajar dengan garis
garis atau sisi miring yang berada di atas. Kita menggunakan tools line. Nah, berarti start point-nya berada di sini dan ditarik sepanjang 40 mm. Untuk objek yang terakhir, kita buat garis bantu lagi karena dia terdapat sisi miringnya. Tapi sebelum menggambar garis bantunya, kita gambar dulu garis yang berada di atas ini. Yang ini sejajar dengan yang ini, tetapi agak beda sedikit. Berarti ini ukurannya 31. 31 dibagi 2 berarti 15,5. Lalu kita gambar garis bantu yang sepanjang 2 mm tadi. Nah, untuk garis yang bawah ini, dia sejajar dengan persegi panjang yang ini. Berarti ukurannya juga sama, berarti 17,5. Kita menggunakan tools line, dan start point-nya berada di sini. Kita tarik ke arah kanan sepanjang 17,5. Nah, untuk sisi miringnya itu tinggal kita klik tools line dan tinggal kita tarik dari sini ke ujung sini. Garis bantunya dihapus saja. Nah, untuk sisi tengahnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggambar sisi luarnya ini. Yang ini tingginya 22,5, kita tarik saja dari ujung sini sepanjang 22,5. Untuk garis kedua itu panjangnya 7,5 maksud saya. Nah, untuk ke bawah sini itu panjangnya 37,5. Untuk garis ke arah kiri ini panjangnya 25, ke bawah 23, dan ke kanan lagi sepanjang 20. Langsung saja kita tarik ke kanan tadi sepanjang 25, ke bawah 23, dan ke arah kanan sepanjang 20. Oke, selanjutnya ini panjangnya sepanjang 38, karena yang ini panjangnya 10, berarti dikurangi 10, sisa 28, kita tarik ke bawah sepanjang 28 mm. Nah, yang ini panjangnya 10 dengan kemiringan 45 derajat. Jadi kita gambar dulu garis bantunya 10. Dan kita tarik ke ujung sini. Nah, dari yang garis panjang 10 itu, kita tarik ke sini dengan ukuran 45 derajat. Karena dia kelebihan, kita trim saja. Yang garis bantunya juga kita trim karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Oke, jadi sisi tengah dan sisi luarnya sudah terbuat. Tinggal kita gunakan tools mirror untuk melakukan pencerminan. Langsung saja kita klik tools mirror, kita select semua objek, kita klik enter pada keyboard, kita tentukan first point-nya di sini dan sini. Nah, dia sudah tercermin semuanya. Selanjutnya kita akan melakukan pemberian fillet. Karena pada keempat sisi ini dia sudutnya itu sudut tumpul atau dalam sisi lengkung, sedangkan yang ini dia sisinya tajam ya. Jadi untuk memberi sisi lengkung tersebut kita gunakan tools fillet. Kita klik tools fillet
Kita pilih yang radius, kita masukkan nilai radiusnya itu 8. Lalu kita klik sisi mana saja yang ingin dilengkungkan. Nah, untuk ketiga sisi ini langkah pengerjaannya sama. Oke, jadi filletnya sudah semua diberikan pada sisi-sisi yang memiliki sisi lengkung. Selanjutnya kita akan memberikan arsiran karena pada bagian luar sini terdapat arsiran berupa garis-garis. Untuk memberi arsiran ini digunakan tools hatch. Kita klik tools hatch. Karena dia dalam bentuk garis-garis, berarti coraknya atau patternnya itu yang ini, ANSI 31, kita klik, lalu kita klik bidang mana saja yang terdapat corak-corak tersebut. Dia berada di sini dan di sini. Oke, pemberian hatch-nya sudah. Langkah terakhir, kita akan memberikan dimension. Oke, jadi untuk pembelian dimensionnya sudah selesai. Sudah sesuai juga dengan yang berada di soal. Jadi, sekian praktikum yang saya lakukan sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farid Salim dengan NIM 2009 046 038. Jadi di sini saya akan menggambar soal nomor 2, yaitu tampak depan rumah dengan jendela, dengan pintu dan ventilasi. Yang pertama kita lakukan itu menggambar bagian bawahnya, itu persegi panjang yang ini dengan dindingnya menggunakan rectangle karena itu persegi dengan persegi panjang. Di sini kita dapat temukan di rectangle, di draw rectangle atau diketik rek aja. Nah, pertama kita gambar dulu persegi panjang. Nah, tarik dulu kanan sini, ketik aja 6, baru di tab, baru 0,25. Nah, sudah seperti ini. Karena ini dia di tengah-tengah dengan perseginya di tengah-tengah dengan ukuran lebar 4, sedangkan persegi sepanjang 6, maka kita kurangi aja. Jadi ada 2, sisa 2 jaraknya. Karena dia di tengah-tengah, maka kita bagi 2 karena ini ada dua sisi. Jadi sisa 1 kan, berarti ini dari sini ke sini itu 1. Maka kita buat dulu garis bantu menggunakan line, ketik L, tarik dari sini, kemudian ketik 1, baru enter. Nah, sudah begini. Kemudian di escape, diketik rek, enter, kemudian pilih tempat tadi. Nah, tarik begini, kemudian ketik lebarnya tadi persegi tadi berapa? 4, kemudian tingginya itu 3.
Sudah jadi seperti ini, maka kita buat pintu, jendela, sama ventilasi. Untuk membuat pintu, kita akan membuat garis bantu seperti tadi, karena itu jarak dari dinding sini ke sini 0,5, maka kita ketik L buat untuk ngambil garis. Kita buat di sini di bawahnya, kemudian ketik 0,5, enter. Sudah seperti ini, gunakan rectangle, ketik rect, baru enter, klik, tarik, kemudian ketik itu pintunya jarak lebarnya 1 dengan tinggi 2, maka ketik 1 baru 2. Nah ini kan begini, maka kita tinggal move aja menggunakan klik kanan, dipilih objek. Nah pilih yang ujung pojok bawah kanan, baru pilih di tempat tadi. Nah seperti ini. Kemudian kita akan membuat ventilasi menggunakan rectangle lagi, ketik rect, terus klik yang ini, kemudian itu ukuran ventilasi lebarnya itu 1 dengan tingginya 0,5, maka ketik 1 baru tab 0,5. Udah seperti ini, tinggal membuat bagian jendelanya. Itu kan jaraknya itu antar jendela sama pintu itu 0,5, maka kita buat aja garis bantu menggunakan line, ketik L, buat dari sini baru ketik 0,5 karena itu jarak antar pintunya tadi sama jendela. Kemudian kan ini lebarnya tuh 0,8 tuh ada 2, berarti ini 1,6 dengan tinggi, total tingginya itu 1,5. Nah maka kita buat dulu ventilasinya yang ini, gunakan ketik rect, baru di enter, klik yang ini, kemudian ketik 1,6 buat lebarnya dengan tinggi 0,5. Nah ini pindahkan aja lagi, di move, pilih yang pojok kanannya atas ini, nah baru pilih yang ini. Nah sudah seperti ini, kita buat jendelanya sama seperti tadi, ketik rect, baru tarik, baru ketik 1,6 dengan tinggi 1, pindahkan lagi ya, diklik objeknya. Nah di move, pilih yang pojok kiri seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian kita buat garis tengahnya menggunakan line. Kita tak buat garis bantu seperti ini, baru ketik 0,8, enter, baru tarik ke bawah karena tadi diketahui ini kan total tingginya itu 1,5, maka ketik 1,5. Sudah seperti ini, maka kita tinggal membuat atapnya. Kita akan membuat atap menggunakan X-line dengan diketik aja karena tidak dapat ditemukan di ribbon sini. Kemudian ketik X-line seperti itu, di enter. Maka klik pojok kiri ini, kemudian di tab 2 kali sampai dia kepilihan sudut, kemudian ketik 30. Sudah seperti itu, kemudian ketik lagi X-line, sekarang ke kanan, bagian kanan, kemudian ketik 150. Nah sudah seperti itu, kan ini ada 3 ini, sedangkan kita baru buat 1, maka kita buat menggunakan offset. Ketik offset, di enter. Nah ini pilih jarak antar berapa yang objek yang kita pilih, jarak untuk kopinya itu. Nah ini kita ketik aja 0,15, di enter, baru pilih objek. Nah ini pilih sisi mana yang mau dibuat, kita pilih sisi ini, kemudian pilih lagi, ini juga dipilih, pilih lagi. Nah sekarang kan sudah, ini hapus dulu. Nah ini kan sudah, sekarang kita tinggal buat atapnya dan kita untuk hapus, maka kita gunakan X-line buat garis tak terbatas untuk sebagai garis bantunya buat atapnya ini sebagai pembatas. Nah ini kan begini, maka kita turunkan dikit, nah begini, maka kita gunakan line, baru pilih yang garis singgung yang pertama begini, tarik ke atas dengan sudut 90, kemudian sebelahnya juga 90. Nah kita ketik trim untuk menghapus semuanya ini yang tidak digunakan, baru di enter lagi,
kemudian pilih semua objek yang pengen dihapus. Ini juga, ini juga, dan ini. Nah, ini sisanya tinggal dipilih aja objeknya. Ini delete. Nah, ini kan sudah. Sekarang tinggal kita arsir, sama ini diubah ke bentuk garis-garis. Untuk membuat arsiran, maka kita ketik aja hatch, enter. Nah, ini tinggal di add breakpoints, di enter. Kemudian pilih patternnya, karena di sini kita disuruh ARB816C, maka kita pilih ARB816C. Ini skalanya kita coba aja dulu. Ini kebesaran kan, maka klik dulu ini patternsnya, kemudian di klik kanan baru di properties, kemudian di scale-nya diubah di sini. Kita coba dulu, masih kelebihan, maka kita di 0,5. Oke, sudah pas, maka kita tinggal keluarkan aja. Sekarang tinggal yang ini dipilih dua garis ini, kemudian di bagian ini kan saya sudah ada, biasanya itu tidak ada, maka diketik order, baru di load, baru nanti tinggal dipilih ini, diketik baru diklik baru di OK. Tapi ini sudah ada, maka kita gunakan acat ISO 0,03 W100. Nah, tinggal di OK. Ini kan belum berubah ya. Nah, ini kan kebesaran, maka kita di properties, coba dulu di properties, baru di line type yang ini, line type scale, maka kita ubah jadi 0,5. Ini masih kebesaran ya, 0,1. Nah, sudah. Sekarang tinggal kita samakan seperti ini buat dimension. Kita akan gunakan dimension linear, alignate, sama angular. Pertama kita gunakan alignate, linear dulu buat yang ini bagian bawah, diklik pojok kiri sama pojok kanan, baru ditarik ke bawah. Kemudian alignate buat yang ini, pilih, kemudian tarik ke bawah. Sama juga seperti ini semua. Ini tarik ke bawah, dimension alignate. Ini kita pilih aja. Waduh, miring. Alignate. Ini kita ketik aja 0,5 ya. 0,5. Tuh. Nah, kita gunakan lagi dimension alignate. Untuk jendelanya yang ini, tarik begini, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini kita ubah aja ya. Ini kita pindahkan aja teksnya, dim text position, move text alone. Nah, seperti ini. Ini juga kita buat lagi seperti ini. Nah, ini kita pindahkan aja, move text alone ya. Nah, kan sudah seperti ini. Mungkin kita ubah aja deh formatnya. Format standarnya coba dulu simbol dan arrows. Kita ubah jadi 0,1. Oh, sudah. Kemudian apa lagi nih? Ini lebarnya ini ya. Kita pakai linear seperti ini, sama yang ini linear juga buat pintu. Tarik seperti ini.
Kemudian kita buat dimensionnya yang bagian ini. Kemudian kita buat dimension untuk tinggi jendela, tarik seperti ini, klik, dan buat lebarnya persegi. Nah, seperti ini. Sama ini. Kemudian kita buat dimension angular buat sudutnya seperti ini. Nah, dan kita buat nah, kemudian kita gunakan untuk samakan seperti ini biar ada teksnya begini. Maka ketik LE di enter, baru pilih di sini, tarik seperti ini, and ketik klik, baru auto. Ini kelebihan, salah. Kita ulangi, LE enter, klik, tarik seperti ini, kemudian tarik, kemudian tarik seperti ini. Nah, tinggal ketik apa jenisnya itu, arsiran R B816 C, baru di enter lagi. Nah, sudah seperti itu. Kalau misalnya kurang ukuran tulisannya, maka klik aja, baru di ke kanan, properties, baru di bagian teks ini nanti ada height. Nah, ini ubah aja jadi 300. Kelebihan, jadikan aja 0,2. Nah, sudah seperti itu. Ini sudah semua. Maka saya undur diri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.